Seorang pilot tiba-tiba saja mendatangi sebuah toko tos serba. Pria itu membawa sebuah boneka monyet dan berniat menjualnya di toko itu. Usut punya usut, boneka itu menurut pria itu adalah boneka terkutuk yang akan membawa sial apabila boneka itu memainkan drumnya. Si penjual menganggap si pilot itu sedang melantur. Namun tiba-tiba boneka monyet itu hidup dan memainkan drumnya. Tak selang lama hal buruk pun terjadi. Tahun 1999, MC kita sebut saja Adit, mempunyai kakak yang bernama Rizky. Mereka berdua adalah anak dari pilot yang tadi. Mereka hidup bertiga bersama ibunya dikarenakan ayahnya mereka sudah meninggal. Adit sebagai anak bungsu sering dibully oleh kakaknya Rizky. Suatu hari, saat membersihkan gudang, mereka menemukan sebuah boneka monyet. Namun mereka tidak tahu kalau itu adalah boneka terkutuk. Rizky sangat penasaran dan mencoba memutar kunci monyet itu. Untungnya saat itu monyet itu macet dan tidak mau hidup. Stupid thing's broken anyway. Keesokan harinya Adit dan Rizky diajak oleh tantenya, sebut saja Tante Mawar. Hari itu Tante Mawar mengajak Adit dan Rizky makan malam di sebuah restoran Jepang yang menyajikan live cooking, di mana chef memasak langsung di depan pelanggan. Pada awalnya semua baik-baik saja. Tante Mawar sangat menikmati atraksi yang ditunjukkan oleh chef. Namun semua berubah saat boneka monyet yang macet tadi hidup tiba-tiba. Saat chef sedang menunjukkan akrobatiknya memainkan pisau, tiba-tiba saja pisau itu melayang ke atas dan secara tak sengaja mengenai leher Tante Mawar. Tepat esok harinya, mereka mengadakan pemakaman untuk Tante Mawar. Adit dan Rizky cukup syok mengingat kejadian itu. Ibunya mentraktir es krim dan mengajak mereka berdua berdansa untuk menghilangkan stres. Beberapa hari kemudian berlalu. Adit sangat penasaran dengan boneka monyet itu. Adit merasa kematian tantenya ini ada kaitannya dengan boneka itu. Saat Adit mengajak bicara boneka itu, tiba-tiba kakaknya Rizky muncul. Adit malu dilihat oleh kakaknya. Adit tidak mau kejadian ini dibocorkan kakaknya di sekolah, dan Adit menjadi bahan bulian. Untuk itu Adit meminta kakaknya agar tutup mulut, dan dia akan melakukan apa saja agar tidak menjadi bahan bulian di sekolah. Rizky berjanji akan tutup mulut asalkan Adit mau mengikuti apa yang diucapkan oleh Rizky. I wanna suck its banana. No, Bill, no. Say it or I'll eat the rest of your placenta, bitch. Namun keesokan harinya, kejadian yang paling ditakuti Adit pun terjadi. Rumor tentang kejadian dia bicara dengan boneka menyebar luas di sekolah. Hal ini membuat dia dibully di sekolahnya. Saat tiba di rumah, Adit jengkel bukan kepalang sama kakaknya, tapi dia tidak berani membalas kakaknya secara langsung. Oleh karena itu dia memerintahkan monyet itu untuk membunuh kakaknya. Setelah itu Adit memutar kunci boneka itu pun hidup. Adit menunggu sesuatu akan terjadi. Betul saja, setelah boneka itu selesai memainkan drumnya, ada yang meninggal di rumah itu. Tapi bukan Rizky, melainkan ibunya. Saat ibunya membuat kue, tiba-tiba saja keluar darah dari mata, hidung, dan telinga ibunya. Ibunya pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati, namun sayang ibunya meninggal. Menurut dokter, ibunya mengalami pecah pembuluh darah yang menyebabkan dia meninggal. Setelah diotopsi, mereka langsung mengadakan pemakaman ibunya. Mom! Kasus kematian ibunya ini sangat jarang terjadi, sampai membuat pendeta pun syok. Setelah kematian ibunya, Adit dan Rizky resmi menjadi yatim piatu. Mereka pun sekarang diasuh oleh tante dan pamannya, yaitu Om Yanto dan Tante Dewi. Tibanya di rumah tantenya, Rizky yang kelelahan langsung tertidur pulas. Sementara Adit berniat merusak boneka monyet yang terkutuk itu dan membuangnya sejauh mungkin.
Namun walaupun sudah membuangnya, boneka itu tetap kembali ke mereka. Adit mengatakan kalau boneka itu adalah boneka terkutuk, tapi Rizky penasaran apakah benar boneka itu menjadi penyebab kematian orang terdekat mereka selama ini. Rizky lalu memutar kunci boneka itu walau sudah dilarang oleh Adit. Uncle Chip was trampled by a stampede of 67 wild horses in his sleeping bag on a camping. Betul saja, tak lama berselang ada berita kematian baru. Kali ini, om mereka yaitu Om Yanto yang menjadi korban. Dia meninggal karena terinjak-injak oleh kawanan kuda liar saat berkemah. Saat diotopsi, tubuhnya sudah hancur seperti bubur. That when they dumped the body out, it looked like someone had drop-kicked a cherry pie. Untuk menghindari korban tak bersalah selanjutnya, mereka berniat menyegel boneka itu di dalam kotak dan membuangnya ke dalam sumur tua. Russians and Iran keys and what? Make it go the fuck away. 25 tahun kemudian, Adit dan Rizky tak lagi saling berhubungan. Mereka menjalani hidup mereka masing-masing. Saat ini, Adit sudah bekerja sebagai pengusaha di sebuah toko toserba dan mempunyai mantan istri dan seorang anak. Sebagai seorang ayah, Adit berencana mengajak anaknya liburan untuk quality time bersama. I get seen once a year, so I'm taking him to horror heaven. Yeah. Roller coasters, I guess. Once a year? Shit, man, that sucks. Saat sedang menginap di penginapan, Adit mendapat telepon dari Rizky. Rizky mengabari Adit kalau Tante Dewi sudah meninggal. Namun penyebab kematian Tante Dewi ini sangat aneh dan janggal. Rizky curiga kalau boneka yang sudah mereka buang itu kembali lagi. Oleh karena itu Rizky meminta Adit datang ke rumah Tante Dewi. Namun sebelum menutup telepon, tiba-tiba saja ada sebuah pemanas jatuh dari atap ke arah Adit. Untungnya Adit berhasil menghindar. Namun arus listrik yang bocor itu merambat ke kolam dan saat itu ada orang yang mau berenang. Adit berusaha menghentikan orang itu namun terlambat. Wait! Fuck! Fuck! Adit dalam keadaan panik berusaha kabur dari penginapan bersama anaknya dan bergegas menuju rumah Tante Dewi. Sesampainya di rumah Tante Dewi, Adit dikejutkan oleh seorang sales rumah. Sales itu mengajak Adit berkeliling ke dalam rumah. Because he's being swapped out for a leading expert. Yeah. Okay. Well, So no card. Okay. no card, The yeah. house. Sembari melihat-lihat, sales itu bercerita tentang kronologi penyebab kematian Tante Dewi. Saat itu Tante Dewi terbangun dari tidurnya dikarenakan dia mendengar suara orang masuk ke dalam rumah. Untuk jaga-jaga, Tante Dewi membawa senpi. Namun saat menuruni tangga, dia terjatuh dan wajahnya tertusuk banyak mata pancing. Saat dia mencoba mencabut mata pancing dari wajahnya, Tante Dewi juga membersihkan lukanya dengan alkohol. Tapi saat itu dia juga mencium bau gas yang bocor. Tante Dewi lalu mencari asal bau itu dan saat dia mencium ke kompor, tiba-tiba saja api menyala dan membakar wajahnya. Tante Dewi yang panik berlari keluar untuk minta tolong, namun sayang dia tersandung dan kepalanya menancap di kotak surat. Sales itu juga bercerita, setelah kematian tantenya hampir setiap hari ada kematian di kota ini, mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis kemarin. Saat bercerita, sales itu mencoba membuka salah satu lemari, tapi perasaan Adit tidak enak dan meminta sales itu untuk mengecek ruangan lainnya saja. Dan benar saja firasat Adit. Malam harinya polisi datang menginterogasi Adit. Setelah diinterogasi, Adit tiba-tiba tersadar kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang mati di sekitarnya. Dan kenapa momennya pas sekali saat setelah ditelepon oleh Rizky. Adit lalu buru-buru menghubungi Rizky dan membongkar semua rencananya Rizky. Rizky tertawa karena Adit akhirnya mengetahui niat sebenarnya. Rizky bercerita dulu setelah mereka membuang boneka itu ke sumur, Rizky merenung terus kenapa ibunya bisa meninggal dan kaitannya dengan boneka monyet itu. Rizky tersadar kalau ternyata ibunya meninggal karena Adit yang dendam padanya memutar kunci boneka itu untuk membunuh dirinya. Namun sialnya malah ibunya mereka yang menjadi korban. Karena amarah dan dendam, Rizky kembali ke sumur tua itu untuk memungut boneka itu. Namun boneka itu sudah tidak ada di sana, yang hanya tersisa adalah kuncinya saja. Selama bertahun-tahun Rizky mencari boneka itu namun tidak ketemu. Sempat dia mencoba untuk melupakan ambisinya, namun pikirannya terus terbayang-bayang oleh boneka itu. Karena lelah mencari, Rizky kemudian mencoba cara baru dengan mengiklankan boneka itu dan akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukannya. Selang beberapa tahun, seorang pria jamet menemukan boneka itu dan menjualnya ke Rizky. Rizky yang tak sabar membunuh saudaranya Adit langsung memutar kunci boneka itu. Namun sasarannya tidak pernah pas.
Pasti orang yang ada di sekitar Adit saja yang menjadi korban. Adit yang muak mendengar ocehannya Rizky meminta apa tujuan Rizky yang sebenarnya agar dia berhenti memainkan boneka terkutuk itu. Rizky cuman meminta satu hal, yaitu agar anaknya Adit datang ke tempatnya Rizky dan memutar boneka monyet itu sehingga ada peluang Adit terbunuh. Adit tidak mau anaknya kenapa-napa pada awalnya sehingga dia menolak. Tapi Adit teringat kalau orang yang memutar kunci tidak akan mati, hingga dia pun tetap mengajak anaknya. Adit dan anaknya pun datang ke alamat rumah yang diberikan Rizky. Namun saat itu tiba-tiba dia dicegat oleh seorang anak jamet yang menjual boneka itu kepada Rizky. Ternyata anak jamet itu juga sadar kalau boneka monyet itu ada kaitannya dengan banyaknya kematian tak wajar di kotanya. Sambil menodongkan senpi ke arah mereka, pria jamet itu memaksa anaknya Adit untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil boneka itu kembali. Anaknya Adit pun nurut dan masuk ke dalam rumah paman Rizky. Sementara anak jamet dan Adit menunggu di dalam mobil. Di dalam, anaknya Adit bertemu dengan Rizky. Paman Rizky meminta anaknya Adit memutar kunci di belakang boneka itu. Anaknya Adit yang polos hanya bisa menurut. Pada awalnya boneka itu macet dan tidak mau memainkan drumnya. Namun beberapa detik kemudian boneka itu pun hidup. Di luar, Adit dan si jamet sedang menunggu. Karena kebosanan, anak jamet itu secara tak sengaja menembakkan peluru. Untungnya peluru itu tidak mengenai kepalanya dan Adit. Namun peluru nyasar itu menembak ke arah sarang tawon yang ada di depan mereka. Pada saat itu tawon itu masuk ke dalam mobil dan membunuh anak jamet itu. Adit yang shock langsung lari dari mobil dan menyusul anaknya. Rizky yang melihat Adit masih hidup memerintahkan ponakannya untuk memainkan boneka itu lagi. Tapi anaknya Adit menolak. Rizky langsung menampar anaknya Adit dan memaksa memutar kunci boneka itu. Tapi tidak bisa, karena kuota Rizky sudah habis. Boneka terkutuk itu pun tiba-tiba hidup sendiri dan memainkan drumnya. Dan betul saja hal malang pun terjadi. Secara berturut-turut banyak mayat yang jatuh dari langit-langit secara bergantian. Yang mana hal itu membuat Rizky shock. Adit yang melihat kakaknya itu merasa iba dan mencoba membantu kakaknya untuk berdiri. Namun belum sedetik setelah dia berdiri, tiba-tiba boneka itu hidup lagi dan setelah menyaksikan kejadian gila itu, Adit dan anaknya berniat pulang. Di jalan anaknya shock setelah mengalami kejadian gila itu. Adit berniat menyimpan boneka itu dan memastikan agar tidak ada orang lain yang mengambilnya.